wabarakatuh, Pak Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami bertiga mohon izin untuk melakukan wawancara dengan Bapak sebagai pimpinan sekolah untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Sebelum saya mulai, mungkin Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Sari. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, Kepala BPD SMP Negeri 2 Ngancar. Ini langsung ke wawancara saja nih Pak. Selama Bapak menjabat di SMP 2 Ngancar ini, adakah masalah yang Bapak temui di sini yang itu merupakan sebuah dilema dalam penyelesaiannya? Baik, terima kasih Bu Sari dan teman-teman. Kalau di setiap lembaga tentu pasti ada permasalahan yang harus diselesaikan. Kalau yang terkait dengan dilema etika itu memang ada beberapa permasalahan, tetapi yang paling menonjol menurut saya itu adalah terkait dengan teman-teman guru yang masih aktif tetapi tidak bisa melaksanakan tugas keseharian sebagai guru. Berarti terkait dengan tenaga pendidikan, kan? Betul, dengan tenaga pendidikan. Bolehkah Bapak menceritakan mungkin penyelesaian masalah tersebut sedikit saja? Baik, terima kasih. Beliaunya masih aktif sebagai ASN, sebagai guru, tetapi secara fisik, kesehatan tidak mampu. Sehingga ketika mengajar di depan anak-anak juga kurang bisa optimal. Hal ini kan tentu menjadi dilema bagi saya selaku kepala sekolah dan harus segera mengambil tindakan. Nah, keputusan yang saya ambil ini merupakan semoga ini juga bisa dipahami oleh beliaunya, juga bisa dipahami oleh teman-teman di sekolah. Karena memang sama-sama baiknya, tetapi juga ada efeknya, gitu. Efek yang saya maksud adalah untuk yang bersangkutan itu tetap masih bisa aktif, hanya saja tidak mengajar, jamnya dinolkan, dan hanya bisa menerima gaji sesuai gaji pokok. Tunjangan-tunjangan yang lain dan sertifikasi pun juga tidak bisa menerima. Itu kan sebuah konsekuensi ya. Kemudian untuk teman guru yang lain, tentu efeknya adalah dengan bertambahnya jam mengajar, karena otomatis jamnya beliau itu kan harus dibagi, diselesaikan dengan teman guru yang lain. Ini termasuk dilema etika menurut saya. Terima kasih. Memang dalam modul 3 nih yang kita pelajari itu memang ada dua jenis dilema Bapak Nggih. Ada yang pertama dilema etika, yang kedua adalah dilema rujukan moral. Nah, dari kasus yang sudah Bapak sampaikan tadi, Bapak menganalisis kasus ini termasuk masuk ke salah satu jenis dilema yang mana menurut Bapak? Kalau menurut saya ini masuk ke dilema etika. Karena apa? Karena keputusan yang saya ambil dan masing-masing ya mulai baik yang bersangkutan maupun bapak ibu guru teman-temannya itu memang sama-sama baiknya. Ya, kalau rujukan moral menurut saya adalah perilaku yang menurut yang bersangkutan baik tetapi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berarti berdasarkan keputusan yang Bapak ambil tadi, ini merupakan memang pengambilan keputusan untuk dilema etika ya Pak? Dilema. Baik, Bapak Wahyudi mengizinkan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Sari. Tadi Bapak sudah menjelaskan salah satu kasus dilema etika yang Bapak hadapi selama bertugas atau mengemban amanah di sekolah ini. Yang mana tadi Bapak sudah menyampaikan juga bahwasanya kasus yang Bapak hadapi itu termasuk kasus yang dilema etika. Kalau melihat lebih jauh, menurut Bapak nilai-nilai kebajikan apa yang saling bertentangan satu sama lain di antara beberapa mungkin pilihan pengambilan keputusan yang Bapak hadapi dalam masalah tersebut? Baik, terima kasih. Di kasus ini kebajikan-kebajikan yang saling berlawanan itu diantaranya adalah untuk yang bersangkutan sendiri. Ketika saya memutuskan untuk mengajukan beliau untuk pensiun dini,
tentu akan berpengaruh dengan keluarga, karena beliau termasuk tulang punggung keluarga. Ini juga harus kita pikirkan bersama. Nah, kebajikan yang bertentangan yang lainnya, beliau juga sebagai ASN, sebagai guru yang punya tanggung jawab untuk mengajar di depan kelas bersama anak-anak. Tetapi hal itu tidak bisa beliau laksanakan karena kondisi fisiknya yang memang belum memungkinkan. Baik, sebenarnya ada beberapa opsi dalam masalah tersebut. Tadi Bapak juga sudah menyampaikan ada opsi pensiun dini, tetapi Bapak tidak mengambil langkah itu karena tentu itu berpengaruh terhadap keluarganya, yang mana mungkin si guru tersebut masih menjadi tulang punggung keluarga, sehingga Bapak memilih untuk opsi-opsi yang itu tadi. Menurut Bapak, dari pengambilan keputusan tadi dengan tetap status beliau aktif di sini, tetapi namun tidak diberikan beban mengajar seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bapak, dari keputusan yang Bapak ambil ini, apakah cukup efektif, dan juga apakah ini memang ada beberapa pertimbangan lain yang membuat Bapak mengambil keputusan itu? Mungkin dilihat dari sisi keberpihakannya pada murid, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain yang mungkin mempengaruhi dalam pengambilan keputusan itu. Baik, terima kasih Pak Afri. Kita tahu bahwa beliau adalah guru senior di sini. Tentu sudah banyak pengabdiannya yang diberikan kepada sekolah ini, maka sangat tidak bijaksana ketika saya harus mengambil keputusan pensiun dini, karena jasa-jasa beliau juga sudah banyak di sini. Bahkan dari beberapa masukan teman-teman, beliau dikenal guru yang dekat dengan anak, humoris, kemudian tidak suka marah pada anak-anak. Hanya mungkin karena kesehatan saja, atau kesehatan ya, yang akhirnya beliaunya harus bekerja. Dan ini kan juga harus kita pertimbangkan, karena kalau kita langsung memberikan vonis pensiun dini, tentu ini juga tidak bijak untuk beliau. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, tentu saya tidak boleh berdiri sendiri atau mengambil keputusan secara sepihak. Saya juga koordinasi dengan teman-teman staf, masukan-masukan yang ada, kemudian juga koordinasi dengan dinas pendidikan. Bagaimana solusi terbaiknya? Apakah masih dibolehkan untuk tetap aktif sampai beliau pensiun, sambil menunggu beliau sehat kembali? Nah, harapan kita beliaunya sehat kembali, kemudian bisa mengajar lagi dengan baik. Kalau ternyata sampai pensiun ternyata beliau tidak bisa mengajar dengan baik, dari dinas pendidikan masih diberi kesempatan, tidak apa-apa. Jadi tidak pensiun dini, jam dinolkan, tetapi mohon untuk dipertimbangkan beban tugas-tugas yang lainnya yang lebih ringan, yang sekiranya beliaunya bisa untuk melaksanakan pesan itu. Baik Bapak Wadi, saya kira memang banyak hal yang Bapak pertimbangkan dalam pengambilan keputusan itu. Tadi juga Bapak sudah banyak faktor, salah satu sisi adalah bagaimana memperhatikan memang jasa-jasa beliau yang memang sudah begitu lama mengabdi di sini. Di sisi lain juga tidak bisa dipaksakan juga, beliau juga mengajar dengan kondisi kesehatan beliau yang sekarang, yang mana tentu bisa juga merugikan beliau juga, dan mungkin juga merugikan anak-anak juga. Baik, terima kasih Pak. Mungkin dari pengambilan keputusan yang telah Bapak sampaikan, warga mengalami kesehatan kurang, apakah ada faktor-faktor yang dapat mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema ini? Baik, terima kasih. Tentu sebuah kebijakan itu tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui kajian yang mendalam. Dan hari ini tentu saya bekerjasama dengan staf dan bapak ibu yang lain meminta masukan terkait dengan kondisi beliau yang terkini saat ini sebelum pengambilan keputusan. Dari masukan-masukan itulah tentunya saya bisa menganalisis yang terbaik untuk beliau yang seperti apa. Jika saya mengambil keputusan beliau harus tetap mengajar, tentu nanti yang dirugikan adalah peserta didik.
anak-anak karena tidak bisa terlayani dengan baik. Tapi kalau saya memutuskan beliaunya pensiun dini, tentu beliau juga dirugikan karena tentu kalau pensiun dini otomatis sudah tidak bisa menerima gaji seperti biasanya, dan itu sangat berpengaruh dengan keluarga beliau. Ternyata banyak sekali faktornya Bapak Nggih, mulai dari pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu melalui teman-teman di staf, dan juga yang kedua tentang bagaimana apabila nanti diambil keputusan pensiun dini, maka juga akan menimbulkan konflik dalam keluarga karena beliau juga sebagai kepala keluarga. Pertanyaan yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan, khususnya kasus-kasus di matematika di sekolah? Baik, terima kasih Pak Yul. Tentu setiap peristiwa itu akan menghadirkan pembelajaran bagi kita semua. Mungkin bagi orang lain itu baik, tetapi bagi sebagiannya tidak baik. Dan kita bisa menyeimbangkan itu, menyelaraskan itu, sehingga keputusan yang kita ambil itu betul-betul bisa dipahami oleh bersama, oleh warga sekolah secara umum, sehingga yang bersangkutan pun juga merasa tidak dirugikan, peserta didik juga merasa tidak dirugikan. Tetapi tentu setiap keputusan, pengambilan keputusan pasti ada resikonya. Dan resiko yang kita ambil ini termasuk resiko yang menurut saya yang paling minim, yaitu dengan memberikan jam keluar untuk beliaunya, di mana untuk pelayanan ke peserta didik masih tetap bisa berjalan, beliaunya juga bisa tetap hadir di sekolah seperti biasa, dan keluarga beliau juga tidak terkendala karena masih bisa menerima gaji seperti biasa meskipun hanya gaji pokok ya, tidak seperti yang lainnya. Jadi banyak pembelajaran yang kita dapatkan, dan saya berharap semoga kedepannya setiap masalah yang muncul, apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral, itu bisa semakin menguatkan kita bahwa tujuan kita sebagai guru sesungguhnya adalah mengabdi kepada peserta didik, mengabdi kepada murid. Yang kita utamakan adalah murid-murid kita. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Tadi kita sudah mendengar bahwa yang itu salah satu yaitu kita dapat menolong juga beliau yang sakit lebih dengan melakukan pemberian gaji pokok, menolakkan jamnya, itu juga termasuk dari pengalaman yang bisa dipetik juga. Tadi Bapak juga mengatakan bahwa kita bisa mengambil penyelarasan dari semua itu. Dengan menyelaraskan maka kita tidak akan merugikan semua pihak. Oke Bapak, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga kita selaku guru penggerak bisa mengambil intisari dari problematika di sekolah kita, dan kita dapat meniru hal-hal baik dan kita gunakan dalam kehidupan di sekolah kita. Terima kasih Bapak atas wawancaranya hari ini. Kami bertiga mohon undur diri. Terima kasih Pak Alwi, Pak Alvin, Bu Sari. Semoga semakin sesungguhnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Kami di sini bertiga ingin melakukan wawancara, untuk tugas kami yaitu demonstrasi kontekstual di modul guru penggerak 3.1 tentang dilema etika. Sebelum kita mulai, mungkin Ibu berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, nama saya Desi Kurnia Dewi. Saya kepala sekolah di SD Negeri Mangga 1, Kecamatan Menca, Kabupaten Kediri. Saya juga ikut program CGP. Terima kasih Bu. Kita langsung ke wawancara saja. Selama Ibu menjadi kepala SD Mangga 1 ini, apakah ada
ada masalah yang ibu hadapi di mana masalah tersebut itu menimbulkan dilema? Ada. Kalau boleh mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya kemarin juga sempat saya angkat di Rukong ya. Masalahnya yaitu mengenai pedagang yang izin masuk ke SD, sedangkan di SD itu kan sudah ada peraturan, sehingga itu menimbulkan dilema etika gitu. Tentang pedagang ya? Iya, tentang pedagang. Kita di sini kan juga mempelajari modul itu ya. Dilema itu ada dua. Yang pertama yaitu dilema etika, yang kedua juga rujukan moral. Menurut Ibu, dari kasus yang Ibu sampaikan tadi, itu masuk ke yang mana? Kalau menurut saya itu masuk di dilema etika karena benar lawan benar, bukan benar lawan salah gitu. Berarti kalau dilema etika itu memang pengambilan keputusan antara benar dengan benar, rujukan moral itu antara benar dengan salah gitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Sari. Mohon izin mewawancarai jenengan. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan mohon maaf apabila mengganggu waktu jenengan. Baik, di sini tadi Ibu menceritakan salah satu masalah yang jenengan hadapi selama bertugas di SDN Negeri 1 ini, yaitu terkait salah satu contoh kasus yang termasuk dalam kategori dilema etika. Yang Ibu gambarkan tadi sempat Ibu ceritakan bagaimana seorang pedagang masuk di lingkungan SD Negeri 1 ini, tetapi itu bertentangan dengan aturan yang memang sudah diberlakukan di sekolah ini. Dalam mengambil keputusan permasalahan itu tadi, ya, yang mana dari dilema etika itu Ibu sudah menyampaikan atau sudah menyinggung sebelumnya bahwa kasus itu termasuk dalam kebenaran melawan kebenaran. Dalam pengambilan keputusan itu bagaimana strategi yang Ibu lakukan atau langkah-langkah pengambilan keputusannya? Awalnya saya sebelum mempelajari modul ini ya Pak, saya itu menganalisis dulu masalahnya itu di mana, latar belakangnya apa, terus masalahnya ini apa lawan apa gitu ya Pak. Terus saya komunikasikan dengan guru-guru yang ada di SD sini. Ternyata setelah mempelajari modul ini, langkah-langkah yang harus saya lakukan, saya harus menentukan paradigmanya dulu. Setelah itu saya harus memilih salah satu memilih prinsip yang ada di kasus ini. Setelah itu ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dari situ akhirnya saya menganalisis apa yang sudah saya lakukan itu ternyata sudah masuk di situ Pak. Sepanjang Ibu bertugas di sini, itu kan dari langkah yang Ibu jelaskan tadi, mulai dari penentuan paradigma, kemudian juga berdiskusi dengan guru-guru dan sebagainya. Apakah hal itu Ibu juga lakukan semisal ada kasus yang lain, atau ketika Ibu menghadapi masalah dilema etika yang Ibu sempat ceritakan? Ya, nanti mungkin saya akan melakukan seperti itu setiap mau ambil keputusan Pak. Gitu. Ya. Menurut Ibu, langkah yang Ibu canangkan itu tadi ada sudah lakukan itu, atau akan Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan, sejauh mana efektivitasnya itu dalam pengambilan keputusan itu? Menurut Ibu gimana? Apakah dalam langkah yang Ibu sampaikan itu tadi, mulai dari paradigmanya sampai langkah-langkah pengambilan keputusan yang Ibu jabarkan tadi, apakah itu cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini, dan apakah juga pengambilan keputusan itu dengan langkah itu merupakan solusi yang terbaik untuk masalah? Kalau menurut saya ya Pak, itu efektif, dan nanti juga kita kan mengambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung jawab, dan juga berpihak pada murid gitu Pak. Jadi menurut saya keputusan yang nanti diambil itu lebih banyak benarnya daripada untuk dampaknya itu lebih baik gitu loh Pak. Maksudnya gitu. Menemukan solusi yang terbaik. Kalau dalam kasus ini keputusan yang Ibu ambil seperti apa?
Kemarin tidak mengizinkan, akhirnya tidak mengizinkan pedagang itu untuk masuk, karena kalau salah satu itu diizinkan nanti yang lainnya juga akan berbondong-bondong masuk ke SD. Begitu. Jadi memang ada beberapa pertimbangan yang mana itu mungkin ada efek yang berkepanjangan yang kurang baik yang bisa yang muncul ya akibat misalkan mengizinkan salah satu pedagang untuk masuk ke lingkungan sekolah. Mungkin Pak Ulul bisa berdasarkan pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman kami tentang permasalahan yang Ibu alami, faktor apa yang menyebabkan Ibu mengambil keputusan tersebut? Faktor yang mendasari dari Ibu mengambil keputusan itu kan seperti Ibu tadi kan mengambil keputusan tidak mengizinkan penjual baru masuk, itu yang faktornya apa? Kenapa Ibu mengambil keputusan itu, dasarnya apa? Karena apa gitu? Jadi untuk keamanan siswa juga mungkin faktor yang saya pikirkan, jika sembarangan pedagang itu masuk, nanti untuk higienis makanannya juga tidak terjamin Pak. Jadi kalau kita membatasi itu, kita bisa mengawasi anak-anak, keselamatan anak-anak. Dari apa yang permasalahan yang sudah ada, terus keputusan yang diambil, lalu apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut untuk sekolahnya? Baik Bu Desi, selanjutnya terhadap permasalahan yang Ibu alami, apa tantangan yang Ibu temui ketika menghadapi permasalahan tersebut? Tantangan yang saya hadapi, saya harus bisa mengambil keputusan secara bijak sehingga saya tidak merugikan pedagang-pedagang yang ingin masuk ke sekolah, agar bisa keputusan yang saya ambil ini agar bisa diterima oleh mereka. Jadi juga harus bijak dalam menentukan keputusan itu. Terus untuk yang pertanyaan terakhir, yaitu dari permasalahan yang sudah dialami dan diputuskan, lalu apa hikmah yang dipetik dari pelajaran atau permasalahan yang ditemui di sekolah ini? Hikmah yang saya petik dari penyelesaian masalah ini, ternyata saya harus berpikir dulu sebelum membuat keputusan. Saya harus melalui tahapan-tahapan sehingga nanti keputusan saya bisa diterima oleh semua pihak. Saya juga keputusannya berdasar pada kepentingan murid yang ada di sini. Jadi saya juga tidak merugikan orang yang sudah berdagang di dalam sekolah. Gitu. Baik Bu, atas penjelasannya mengenai konflik dilema etika yang ada di sekolah Manggis 1 ini, semoga dilema etika yang sudah terjadi ini bisa yang sudah diputuskan menjadi keputusan terbaik untuk semua pihak. Amin. Mungkin sekian dari kami atas percakapannya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Desi telah meluangkan waktu untuk berwawancara mengenai dilema etika. Dari kami sekian dulu Bu Desi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.